Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum sa'idu fil janan, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, Al-Quran adalah mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Al-Quran adalah senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Al-Quran adalah benteng yang paling kokoh di dalam melawan berbagai permasalahan hidup dan kehidupan. Ini teruji dan terbukti oleh sejarah. Jauh sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab dijuluki oleh Al-Quran sebagai masyarakat dulumat, masyarakat ummi, dan masyarakat jahiliyah. Term masyarakat Arab sebelum diturunkan Al-Quran masyarakat ummi, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua, Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum al-ayah. Sedangkan masyarakat Arab sebelum turun Al-Quran disebut sebagai masyarakat dulumat, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat pertama. Ketika Al-Quran turun, Rasulullah melihat realitas jahiliyah dulumat dan ummi itu. Tidak banyak yang bisa beliau lakukan kecuali mendiskusikan dengan istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dari diskusi itu memungkinkan baginda Nabi mengambil satu sikap menjauh dari realitas jahiliyah dulumat dan ummi itu, menuju ke Jabal Nur dan bertahanus di Gua Hiro. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama dalam tartib nuzuli. Dan Jibril berkata, Iqra, yang direspon oleh baginda Nabi dengan ucapan, aku tidak bisa membaca, sampai berulang 3 kali dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, dan kemudian dimaknai oleh para orientalis. Ini adalah jawaban sebagai bukti bahwa nabinya umat Islam itu adalah nabi yang tidak bisa membaca dan tidak mampu menulis. Karena posisi nabi sebagai uswah dan qudwah bagi umat Islam, maka umat Islam mencontoh yang tidak bisa membaca dan menulis. Artinya umat berikutnya juga tidak boleh pandai membaca dan terampil menulis. Padahal memang baginda Nabi ketika menghadapi Jibril menyampaikan wahyu, beliau tidak membawa media tulisan yang bisa dibaca. Sejatinya kita yang sudah pandai membaca ataupun menulis, kalau tiba-tiba ada yang memerintahkan bacalah, sementara tidak ada media yang bisa dibaca, maka kita pun tidak akan bisa membaca dan tidak akan mampu membaca. Bukankah Jibril ketika menyampaikan wahyu tidak membawa tulisan yang bisa dibaca oleh Nabi? Maka Nabi menjawabnya, aku tidak bisa membaca. Tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak punya kemampuan membaca dan menulis, karena Nabi memiliki sifat istimewa, diantaranya adalah fatonah. Fatonah itu cerdas atau knowledge. Di antara kriteria pada saat itu yang akan mendapatkan julukan fatonah adalah orang yang sudah punya kemampuan tulis dan baca dengan baik, atau kelompok elit intelektualnya. Fungsi tulisan dan bacaan terbatas untuk 3 hal besar, yaitu menuliskan transaksi jual beli, menuliskan nasab keturunan, dan menuliskan syair-syair hasil musabakoh yang ada pada saat itu. Tidak semua memiliki kemampuan menuliskan apa yang akan dituliskannya, maka meminta bantuan
kepada orang yang sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik, dan kelompok orang itu adalah fatonah. Jika Nabi memiliki gelar fatonah, artinya Nabi memiliki kemampuan tulis dan baca dengan baik. Fungsi tulisan dan bacaan kemudian, ketika baginda Nabi menerima wahyu, di antara para sahabat ada yang rajin menuliskan apapun yang keluar dari mulut mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mewanti-wanti, la taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Jangan tuliskan dari aku selain Al-Quran. Siapa yang menulis dari aku selain Al-Quran, maka hapuslah. Maka Rasulullah SAW sebagian wahyunya dituliskan di pelepah kurma. Jika nabinya tidak bisa membaca, maka menjadi tidak ada faidah yang utama untuk wahyu yang dibaca oleh baginda Nabi. Karena nabinya fatonah, nabinya pandai membaca dan menulis, maka beliau sebagai uswah dan qudwah, umatnya harus memiliki keterampilan membaca dan menulis. Iqra, bacalah, domirnya mustatir. Apa yang harus dibaca? Para ahli tafsir menyebutnya sedikitnya ada 2 kitab yang harus dibaca. Kitab Al-Quranul Karim yang berisi 30 juz, 114 surat, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dalam tartib Mushaf Utsmani. Dari tertib suratnya saja sudah memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita semua. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Isi, esensi dan substansi Al-Fatihah mengajarkan dan membimbing hablum minallah, membangun relasi positif kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Surat terakhir adalah surah An-Nas, mengingatkan pentingnya membangun hablum minanas. Seperti dalam sholat, sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, membangun hablum minallah. Selesai sholat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu satu-satunya salam yang haram untuk dijawab. Karena kalau coba-coba kita jawab, mungkin akan jadi masalah secara sosial. Samping kanan kita Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba kita inisiatif menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah, perilaku tesli cakar selesai sholat. Bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, dari tartib nuzulnya saja sudah memberikan nasihat yang luar biasa. Apalagi kalau dibaca, tidak paham pun dengan isinya. Al-muta'abbadu bitilawatih, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, Al-Quranul Karim dibaca tanpa tahu makna dan isinya menjadi ibadah, sehingga kitab ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apalagi jika dimotivasi dengan keimanan yang tinggi, Al-Quran akan menunjukkan kehebatannya secara empirik. Satu contoh, ketika Al-Quran disebut syifa, obat, dalam alij nafsaka bil Quran, obat yang dimaksud untuk mengobati 4 penyakit, yaitu penyakit bio, psiko, sosio, dan spiritual. Al-Quran bisa jadi obat biologis. Dahulu sebelum banyak petugas kesehatan, kalau ibu-ibu menemukan anaknya sakit panas, tidak dibawa ke dokter karena belum ada, tidak dibawa ke rumah sakit karena jaraknya sangat jauh. Cukup dengan keyakinan yang tinggi membaca ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, memiliki kekuatan yang tadinya panas menjadi dingin. Al-Quran pun obat, selain bio, obat fisik, juga psiko, obat jiwa. Kalau kita mengendarai kendaraan, kita hidupkan musik-musik yang keras, maka akan terbentuk kepribadian yang keras, yang temperamen, tidak sabar, tidak menikmati perjalanan. Tapi begitu dihidupkan musik-musik yang melankolis, tercipta jiwa yang relatif bisa menahan diri. Ketika dihidupkan bacaan Al-Quranul Karim, tercipta kejiwaan yang sabar dan humble dalam keadaan apapun. Ini kekuatan Al-Quran ketika dibaca dengan kekuatan imannya. Tetapi jika ruh iman pada Al-Quran mulai sirna tiada, jangankan dibaca, jangankan ditafsirkan, menjadi media sumpah pun menjadi tidak efektif lagi. Dahulu dengan kekuatan iman yang kuat, kalau orang disumpah atas nama Allah, diletakkan di atas kepalanya Al-Quranul Karim, dia pasti tidak akan berani melanggar sumpah sucinya. Tetapi ketika keimanan pada Al-Quran mulai tergusur dan tergeser, banyak fakta berbicara. Begitu banyak orang yang disumpah dengan atas nama Allah,
diletakkan di atas kepalanya Al-Quranul Karim, tetapi melanggar dan mengkhianati sumpahnya. Bukan Al-Quran yang berubah, bukan huruf dan tulisan Al-Quran yang berubah, tetapi keyakinan dan keimanan orang yang bersumpah kepada Al-Quran yang sudah berubah. Maka ketika iman pada Al-Quran sudah berubah, jangankan diletakkan satu mushaf Al-Quran di atas kepalanya, satu truk lebih dari itu Al-Quran pun tidak akan memberikan efek apapun, karena iman pada Al-Quran yang sudah sirna tiada. Ketika iman kepada Al-Quran begitu kuat pada Al-Quran, dia akan memperlakukan fisik Al-Quran berbeda dengan tulisan-tulisan lain. Tidak berani menyentuh Al-Quran kalau tidak bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Karena dia beriman kepada Al-Quran, tidak berani memegang Al-Quran sembarangan, tidak berani membawa Al-Quran disamakan dengan buku yang lain. Dia akan simpan di dadanya, dia simpan di atas kepalanya, dan tidak berani menyimpan benda-benda ataupun hal-hal lain di atas Al-Quran. Ini adalah cara orang beriman memberlakukan Al-Quran. Cara orang yang beriman menghormati Al-Quran sebagai pancaran dari keimanan. Maka terbayang ketika Al-Quran dia baca, zadathum imana, akan semakin kuat dan semakin hebat keimanannya. Ketika Al-Quran dia pahami isinya melalui terjemahannya, dia semakin tunduk dan takluk. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat Allah dalam Al-Quranul Karim yang dipahami lewat terjemahannya. Ketika dia pahami lewat tafsirannya, tidak ada pengetahuan yang lebih luas kecuali pengetahuan Allah yang disampaikan melalui simbol-simbolnya atau ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Yang dibaca adalah kitab Al-Quran. Iqra, selain yang dibaca kitab Al-Quran, juga kitab kehidupan. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas membaca suatu bangsa, maka semakin tinggi pengetahuan yang dimilikinya. Kalau kita baca masyarakat, akan lahir ilmu sosiologi. Kalau kita baca bintang gemintang, akan lahir ilmu astronomi. Kalau kita baca jiwa-jiwa manusia, akan lahir ilmu psikologi. Maka membaca dengan menggunakan 3 media itu sebagai upaya mencari tahu dari awalnya yang tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Awal lahir kita ke bumi ini tidak tahu apa-apa. Dari kondisi tidak tahu apa-apa, untuk menjadi tahu apa-apa, Allah memberikan media untuk mencari tahu itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Diciptakannya pendengaran. Dengan memanfaatkan potensi pendengaran, kita banyak menerima informasi, ilmu dan pengetahuan yang dihasilkan sebagai mustami'in dan mustami'at, sebagai pendengar saja. Al absara, dengan melihat. Apalagi term melihat dalam Al-Quran sedikitnya ada 3. Kadang perintah melihat dalam bentuk nadhara. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Diperintah melihat objek tertentu dengan ilmu tertentu yang akan menghasilkan pengetahuan tertentu. Kadang perintah melihat dengan basara. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Melihat kepada diri kita masing-masing, tidak sibuk melihat pada objek di luar dirinya. Kadang perintah melihat dalam bentuk ro'a. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti perintah melihat sejarah masa lampau ketika Abrahah naik gajah mendatangi Mekah untuk merusak Ka'bah, diselamatkan oleh Allah melalui burung ababil. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan melihat, kekuatan mendengar menjadi media kita banyak ilmu, banyak pengetahuan. Dan yang ketiga, afidah kal igrobati figorobin. Afidah itu adalah mencari pengetahuan dengan kebeningan hati dan kesucian jiwa. Maka para ahli ulama tasawuf, khususnya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, memberikan 3 tangga utama untuk mencapai pencerahan ilahiyah. Yang pertama, tahap pensucian jiwa dari jiwa-jiwa buruk yang disadari ataupun disadarkan. Yang kedua, tahap pengisian jiwa-jiwa yang sudah suci dengan jiwa-jiwa yang baik atau intensitas ibadah yang baik. Yang ketiga adalah tajalli, merasakan kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin yang harus tetap dijaga dan dipelihara dalam bentuk jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan jika Al-Quran sudah diturunkan Allah ke Baitul Izzah,
Kemudian Al-Quran diturunkan ke langit bumi dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita menurunkan kembali pada level pribadi, level keluarga, level bangsa dan negara, melakukan Quranisasi dalam hidup dan kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.